Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang kelima, yaitu aliran-aliran dalam hukum di Indonesia. So, mari kita lihat video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Kristiana Rumodo dengan NIM 25111764081. Aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber secara langsung dari Tuhan ataupun prinsip-prinsip ilahi. Pokok-pokok pemikirannya yaitu satu, sumber hukum dari Tuhan. Keyakinan utama aliran ini adalah bahwa hukum alam, kebenaran dan keadilan berasal dari kehendak mutlak Tuhan. Dan yang kedua, keterbatasan rasio manusia. Aliran ini menekankan keterbatasan akal manusia untuk mencapai kebenaran hukum. Kebenaran absolut hanya dapat diperoleh melalui wahyu atau kepercayaan ilahi. Dan yang ketiga, hukum universal dan abadi. Hukum yang bersumber dari Tuhan ini bersifat universal, berlaku di mana saja, dan abadi, berlaku kapan saja, serta tidak dapat diubah. Menurut Thomas Aquinas, terdapat 4 macam hukum yang tersusun secara hierarkis. 1. Lex aeterna atau hukum abadi merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan menjadi sumber dari segala hukum. Hukum ini dapat ditangkap oleh panca indera atau rasio manusia secara keseluruhan. Dan kedua, lex divina atau hukum ilahi, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia seperti yang terdapat dalam kitab suci. Ketiga, lex naturalis ataupun hukum alam, penjelmaan dari lex aeterna ke dalam rasio manusia, bagian dari akal Tuhan yang diterima oleh akal manusia. Hukum alam adalah prinsip-prinsip moral dasar yang memungkinkan manusia membedakan mana yang adil dan tidak adil, mana yang baik dan buruk. Dan yang keempat, lex positiva atau hukum positif, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan lex naturalis dan oleh manusia dalam kehidupan nyata. Hukum positif yang benar tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Kesimpulannya yaitu bahwa kebenaran hukum tertinggi adalah kebenaran Tuhan yang mengikat semua manusia dan semua hukum buatan manusia. Perkenalkan, nama saya Angelic Felisa Ferivian dengan NIM 25111764153. Di sini saya akan menjelaskan aliran hukum alam rasional, di mana fase modern dari pemikiran hukum alam yang menempatkan akal atau rasional manusia sebagai sumber utama untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal, objektif, dan mengikat semua orang. Jika pada abad klasik hukum alam berasal dari wahyu Tuhan, maka pada tahap rasional hukum alam dipahami sebagai produk rasionalitas manusia, bukanlah wahyu. Aliran ini menegaskan bahwa akal manusia mampu menemukan hukum alam yang benar secara mandiri. Salah satu tokoh utama adalah Hugo Grotius. Disebut Bapak Hukum Alam Rasional, mengatakan hukum alam berlaku meskipun Tuhan tidak ada. Ciri-cirinya yang pertama adalah rasionalitas, maksudnya hukum alam benar-benar dapat ditemukan dan dibenarkan melalui akal budi manusia, bukan lewat wahyu agama atau tradisi. Yang kedua, universalitas, maksudnya prinsip hukum alam berlaku di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja, terlepas dari budaya, negara, agama, atau sistem hukum. Yang ketiga, individualisme moral. Maksudnya, setiap individu memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, bukan pemberian negara. Kesimpulannya yaitu kelebihan hukum alam rasional terletak pada penekanannya pada institusi, rasa keadilan batin, dan perintah ilahi, sehingga mampu memberikan legitimasi moral yang kuat dan berlaku universal tanpa bergantung pada logika manusia. Namun kelemahannya adalah sifat yang subjektif, sulit diverifikasi, dan rawan digunakan secara absolut tanpa ukuran rasional. Sebaliknya, hukum alam rasional memiliki kelebihan pada dasarnya yang logis, sistematis, dan dapat diuji melalui akal sehingga lebih mudah diterapkan dalam sistem hukum modern yang membutuhkan kepastian dan argumentasi rasional. Tetapi kelemahannya adalah potensi reduksionisme karena terlalu mengandalkan rasio manusia yang terbatas serta dapat berbeda-beda menurut konteks budaya sehingga tidak terlalu mencerminkan nilai moral universal. Selanjutnya, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai aliran hukum positivisme. Pengertian positivisme hukum. Positivisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang memandang hukum sebagai norma-norma yang dibuat oleh manusia dan dipisahkan dari moralitas atau keadilan dengan fokus pada hukum tertulis yang sah dan berlaku. Jadi, aliran ini lebih menekankan pada kepastian hukum, bukan baik atau buruknya hukum tersebut.
Contoh kasus yang menggunakan aliran hukum positivisme. Pertama, ada seseorang mencuri karena lapar. Hakim yang menganut aliran ini tetap menerapkan pasal pencurian KUHP, tidak mempertimbangkan alasan moral atau ekonomi sebagai pembenar, hanya mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan, bukan menghapus pidana. Dalam aliran hukum positivisme masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu positivisme analitis dan aliran hukum murni. Positivisme analitis atau analitika jurisprudensi adalah aliran hukum yang melihat hukum sebagai aturan yang berlaku apa adanya dan menganalisisnya secara logis dan konseptual, tanpa menghubungkannya dengan moral. Tokoh kuncinya yaitu John Austin dan Hart. Perkenalkan, nama saya Tiara Wismama dengan NIM 251176405. Prinsip-prinsip utama aliran positivisme hukum antara lain pemisahan antara hukum dan moral. Jadi, hukum yang sah itu tidak harus bermoral karena pada aliran ini lebih menekankan pada kepastian hukum. Yang kedua, hukum sebagai perintah. Jadi, hukum merupakan perintah dari otoritas yang berkuasa seperti pembuat undang-undang yaitu legislatif dan eksekutif. Yang ketiga ada fokus pada hukum positif. Jadi, pada aliran ini hanya mengkaji hukum yang berlaku atau dasain, bukan hukum yang seharusnya atau dasar. Aliran positivisme hukum ini dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu positivisme analitis dan aliran hukum murni. Positivisme analitis atau analytical jurisprudency adalah aliran hukum yang melihat hukum sebagai aturan yang berlaku dan menganalisisnya secara logis dan konseptual tanpa menghubungkannya dengan moral. Tokoh kunci dalam aliran ini ada John Austin dan juga Hart. Contoh kasus yang menggunakan aliran hukum positivisme ini, yaitu yang pertama ada kasus pencurian, yaitu misalnya ada seseorang yang terpaksa harus mencuri karena kelaparan. Hakim yang menganut aliran ini akan tetap menerapkan pasal pencurian atau KUHP pada pelaku tanpa mempertimbangkan alasan moral atau ekonomi sebagai pembenar, melainkan hanya untuk mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan, bukan untuk penghapus pidana. Perkenalkan, nama saya Rizka Maritoloma Tobing dengan NIM 25117641129 akan menjelaskan materi tentang mazhab hukum sejarah. Mazhab sejarah adalah salah satu mazhab penting dalam filsafat hukum. Intinya, mazhab ini mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat begitu saja oleh negara, tetapi tumbuh dari kehidupan masyarakat. Tokoh utamanya adalah von Zeffini yang punya ungkapan terkenal, hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Zeffini menggunakan istilah Volksgeist atau jiwa bangsa yang maksudnya adalah nilai-nilai adat, kebiasaan, dan cara hidup masyarakat. Dari situlah hukum muncul dan berkembang. Kenapa mazhab ini penting? Karena mazhab ini menjelaskan bahwa hukum masa lalu itu tetap berpengaruh pada hukum masa sekarang. Nilai-nilai lama tidak hilang, tetapi ikut membentuk aturan hukum yang berlaku hari ini. Konsep ini awalnya berkembang di Jerman, tapi pengaruhnya meluas ke banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia pun banyak aturan adat dan kebiasaan masyarakat yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional. Jadi kesimpulannya, mazhab sejarah melihat hukum sebagai hasil perjalanan panjang masyarakat yang tumbuh dari adat, tradisi, dan jiwa bangsa dari waktu ke waktu. Yang berikutnya adalah latar belakang mazhab hukum sejarah. Mazhab hukum sejarah muncul pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1814, dan dipelopori oleh Friedrich Karl von Zeffini lewat bukunya Vom Beruf Unserer Z. Terbitnya buku ini menjadi awal lahirnya mazhab hukum sejarah. Mazhab ini hadir sebagai reaksi terhadap para pengadut hukum alam yang percaya bahwa hukum itu bersifat universal dan berlaku di semua tempat dan waktu. Hukum itu lahir dari sejarah, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Jadi hukum akan berbeda-beda sesuai zaman dan tempatnya. Di Indonesia, contoh pengaruh mazhab ini bisa terlihat dari berlakunya hukum adat yang tumbuh dan dari tradisi dan kepercayaan masyarakat. Mazhab hukum sejarah juga muncul sebagai tanggapan terhadap gagasan Thibaut yang ingin membuat kodifikasi hukum perdata Jerman berdasarkan hukum Prancis atau pre-Napoleon. Zeffini menolak ide ini karena ia ingin hukum Jerman berkembang dari sejarah bangsa Jerman sendiri. Akibat penolakannya, Jerman bahkan hampir satu abad ini tidak memiliki kodifikasi hukum perdata. Faktor lain yang melatar belakangi lahirnya mazhab hukum sejarah, yang pertama rasionalisme abad ke-18 yang terlalu mengutamakan akal dan hukum alam tanpa melihat kenyataan sejarah suatu bangsa. Yang kedua, semangat revolusi Prancis yang menolak tradisi lama dan terlalu menekan rasionalitas. Yang ketiga, adanya pandangan bahwa hakim tidak boleh menafsirkan hukum, seolah-olah undang-undang bisa menyelesaikan semua masalah. Yang keempat, usulan kodifikasi hukum oleh Thibaut yang dianggap tidak sesuai karena hukum seharusnya tumbuh dari sejarah suatu masyarakat. Nama saya Ida Daniel Ibrahim dengan NIM 2511176.
hukum dan pokok pemikirannya. Ada Friedrich Karl von Savigny 1779 sampai 1801. Savigny adalah pendiri mazhab hukum sejarah. Ia terkenal setelah menulis karya berjudul Vom Beruf Anserer der Gesetzgebung und Rechtswissenschaft pada tahun 1814. Savigny berpendapat bahwa hukum itu tidak muncul tiba-tiba atau diciptakan oleh negara. Hukum itu tumbuh alami dari masyarakat. Jadi, kalau membuat undang-undang, negara harus memahami dulu kebiasaan, adat, dan karakter masyarakat. Pokok pikiran Savigny. 1. Hukum lahir dari folk base, semangat atau jiwa masyarakat, artinya hukum itu tercipta dari nilai, tradisi, dan kebiasaan yang sudah hidup di masyarakat. 2. Hukum berkembang secara historis. Sama seperti budaya, hukum itu berkembang mengikuti perjalanan sejarah suatu bangsa. 3. Kodifikasi hukum tidak boleh dipaksakan. Jangan buru-buru membuat undang-undang tanpa memahami masyarakat. Yang keempat, peran ahli hukum itu penting. Ahli hukum membantu menemukan dan merumuskan hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Gustav Hugo 1764 sampai 1844. Hugo adalah tokoh yang mengaruhi munculnya aliran ini sebelum Savigny. Hugo menganggap hukum itu seperti bahasa, tumbuh sendiri dalam masyarakat, bukan hasil keputusan penguasa. Ia menekankan pentingnya sejarah untuk memahami bagaimana hukum terbentuk. Pokok pikiran hukum. 1. Hukum berkembang secara natural. 2. Kebiasaan masyarakat sangat menentukan isi hukum. 3. Mengkritik pandangan bahwa hukum hanya berasal dari rasio manusia. Yang ketiga ada Georg Friedrich Nietzsche 1798 sampai 1846. Nietzsche adalah murid Savigny yang menyempurnakan teori gurunya. Kalau Savigny fokus pada masyarakat, Nietzsche menambah bahwa hukum juga membutuhkan peran ahli hukum agar bisa diharapkan secara sistematis. Jadi, ada dua sumber hukum, masyarakat dan ahli hukum. Pokok pikiran Nietzsche. 1. Sumber hukum, Yes tambah keadilan ahli hukum. 2. Hukum harus disusun secara logis agar mudah diterapkan. 3. Hukum tidak mengikuti perkembangan masyarakat. Yang keempat, ada Henry Sumner Maine 1822 sampai 1888. Tokoh Inggris yang juga dianggap bagian dari mazhab hukum sejarah, terutama melalui teori evolusi hukum. Maine memberikan pandangan penting bahwa perkembangan hukum itu mengikuti pola evolusi sosial. Ia terkenal dengan konsep from status to contract. Maksudnya, dulu hubungan antar manusia ditentukan oleh status, misalnya keluarga atau kelas sosial, sedangkan masyarakat kemudian ditentukan oleh perjanjian atau kontrak. Pokok pikirannya. 1. Hukum berkembang mengikuti evolusi masyarakat. 2. Perubahan besar hukum dari status ke kontrak. 3. Hukum adat menjadi dasar hukum modern. 4. Studi perbandingan hukum penting untuk memahami sejarah hukum. Perkenalkan, nama saya Selvita Nada Sapole dengan NIM 25111764147. Saya akan menjelaskan aliran hukum utilitarianisme. Aliran hukum utilitarianisme adalah sebuah pemikiran yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan kebahagiaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang. Prinsip dasarnya dirumuskan oleh Jeremy Bentham dengan ungkapan the greatest happiness for the greatest number. Artinya, hukum dinilai baik apabila mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tujuan dari aliran ini adalah menciptakan kebahagiaan masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan ungkapan praktis bagi pembuat kebijakan agar hukum benar-benar berorientasi pada kesejahteraan. Dengan demikian, utilitarianisme memandang hukum sebagai instrumen yang harus membawa manfaat, bukan sekedar aturan normatif. Untuk lebih mendalam lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Trisana Wulan dengan NIM 251117997. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen kunci prinsip utilitarianisme dalam hukum. Yang pertama, prinsip utilitas atau kemanfaatan. Tindakan atau hukum yang paling etis adalah yang paling berguna, yaitu yang paling banyak menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan dan paling sedikit menghasilkan penderitaan. Yang kedua, kesejahteraan umum. Institusi dan hukum harus bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh warga, bukan hanya sekelompok kecil. Yang ketiga, kalkulasi kebahagiaan. Penilaian terhadap hukum atau kebijakan harus mempertimbangkan kesejahteraan semua orang dari yang paling rendah hingga tinggi, dihitung secara kuantitatif. Yang keempat, fokus pada konsekuensi. Utilitarianisme adalah teori konsekuensialis, artinya moralitas suatu tindakan dinilai dari hasil atau akibatnya, bukan dari niat atau aturan baku semata. Yang kelima, menciptakan hukum. Hukum diciptakan untuk melayani tujuan sosial atau kesejahteraan umum dan bukan sekedar untuk menegakkan keadilan formal dengan mengukur keberhasilannya dari dampak positifnya bagi masyarakat. Selanjutnya, penerapan prinsip utilitarianisme dalam hukum. Yang pertama, reformasi hukum.
Prinsip utilitarianisme digunakan untuk menilai dan mereformasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti dalam hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia yang membatasi monopoli agar manfaatnya bisa dinikmati publik. Yang kedua, penegakan pidana. Hukum dipandang dari perspektif utilitarian sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan merehabilitasi pelaku yang semuanya bertujuan memberi manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, regulasi. Contohnya adalah aturan BPOM yang memastikan keamanan pangan dan obat-obatan bertujuan memberi kebahagiaan dan menghindari kerugian bagi konsumen. Perkenalkan, nama saya Karina Ediani dari 2511176403 dari Kode Ilmu Hukum 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai aliran hukum, yaitu ada aliran sosiologis jurisprudens yang merupakan aliran filsafat hukum yang menekankan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sehingga hukum itu bukan hanya sekedar aturan yang spesifik saja, tetapi sebagai fenomena sosial yang dinamis dalam suatu masyarakat. Sociological jurisprudence lahir di Amerika Serikat pada tahun 1912 oleh Roscoe sebagai pencetus utama aliran ini di Amerika Serikat dengan menekankan pandangan bahwa hukum harus difungsikan sebagai rekayasa sosial. Selanjutnya ada Eugene Ehrlich dari Eropa yang mempelopori pendekatan serupa mengenai pembedaan ketat antara norma hukum dan norma sosial serta tekanan ada kebiasaan sebagai hukum yang hidup. Sociological jurisprudence sering disalahartikan dengan sosiologi hukum atau sociology of law, sementara itu keduanya memiliki dasar yang berbeda sekalipun sekilas terlihat sama, namun pada dasarnya memiliki arti yang berbeda. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya perbedaan ini di antara keduanya, yaitu mengkaji dan menganalisa hal yang sama baiknya untuk mempengaruhi masyarakat yang sama untuk mengkritik aliran informasi. Aliran sociological jurisprudence itu memberikan kontribusi paling nyata dalam pembangunan tekanan hukum di Indonesia. Aliran ini menekankan terkait bagaimana pentingnya suatu hukum yang tumbuh di masyarakat itu memandang fakta hukum sebagai keinginan masyarakat dan tidak sekedar hukum dalam arti law in book saja. Dalam pandangan ini, peran hakim itu memiliki strategis dalam penerapan hukum yang ada di Indonesia dan merancang implementasi yang ada di masyarakat. Yang pertama, ada hukum itu dipandang sebagai alat rekayasa sosial untuk menyesuaikan pihak dan konflik memenuhi aspirasi masyarakat. Yang kedua, menolak pendekatan formalistik, yaitu hakim bertugas tidak hanya untuk menerapkan aturan tertentu saja, tetapi juga mempertimbangkan konflik sosial. Yang ketiga, mengintegrasikan perspektif sosiologis untuk memahami pluralisme hukum, otoritas transnasional, dan nilai budaya dalam hukum. Nah, selanjutnya, aliran jurisprudence itu menawarkan ilmu hukum tentang bagaimana hukum itu dapat berkomunikasi dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara hukum yang berlaku di masyarakat itu menunjukkan bagaimana hukum dan masyarakat itu sendiri dapat saling mengajak satu sama lain. Aliran sociological jurisprudence itu beralih ikat dengan aliran yang terdahulu berupaya menerjemahkan hakikat hukum, seperti aliran hukum alam, positivisme hukum, dan utilitarisme hukum, dan juga masa sejarah. Dengan demikian, materi ini sangat relevan untuk memahami tantangan kontemporer seperti globalisasi hukum, keberagaman budaya, dan bagaimana sosiologi itu membantu para ahli hukum dalam menganalisis nilai-nilai hukum seperti hak asasi manusia dan instrumentalisme hukum. Terima kasih. Selesai sudah pemaparan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.